Halo semuanya, kembali lagi bersama channel Bicara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 5 prediksi kehidupan manusia atau kehidupan di bumi ini di masa depan menurut ilmu sains. Nah, pernah nggak sih kalian berpikir batas usia bumi? Atau di manakah manusia tinggal kalau bumi kita sudah mati atau sudah ya seperti Mars gitu, sudah kering kerontah? Tapi yang jadi pertanyaan besar adalah bagaimana kehidupan di bumi di masa depan nanti? Planet bumi yang menjadi tempat jutaan spesies dan makhluk hidup ini telah berumur kurang lebih dari 4 miliar tahun. Wow, memang sudah cukup tua sih untuk ukuran planet. Selama itu juga terjadi berbagai macam peristiwa, mulai dari kepunahan massal hingga bencana alam. Lalu bagaimana kehidupan di bumi di masa depan? Nah, pasti kalian penasaran kan? Prediksi-prediksi apa saja yang akan terjadi pada bumi di masa depan ini. Nah, kali ini channel Bicara sudah mengumpulkannya sedikitnya 5 prediksi kehidupan bumi di masa yang akan datang. So, saksikan video ini sampai habis, oke? Kepunahan massal. Hal pertama yang terjadi di bumi pada masa depan adalah kepunahan massal. Hingga kini total sudah ada 5 kejadian kepunahan massal yang menghapus sekitar 75 spesies dari bumi. Nah, dikutip dari halaman Science Mag, para ilmuwan ini meyakini kalau kepunahan massal ke-6 telah menanti kita di masa depan. Apalagi ditambah dengan perubahan iklim yang tidak menentu dan bencana alam yang sering terjadi di bumi kita ini. Nah, menurut informasi juga nih dari Physical World menyatakan bahwa 1 juta spesies akan punah diakibatkan oleh umat manusia itu sendiri. Miris banget kan ya, selama ini kerusakan itu dibuat oleh manusia. Hal ini dikarenakan manusia sudah mempengaruhi sekitar 75% daratan dan 2/3 dunia laut dengan berbagai macam aktivitas destruktifnya. Nah, untuk informasi aja nih, aktivitas destruktif itu adalah aktivitas yang merusak alam tanpa melakukan rehabilitasi atau reboisasi seperti mengambil kayu berlebih dan seperti aktivitas tambang. Nah, ini menurut ilmuwan kondang ternama Stephen Hawking juga pernah meramalkan kejadian ini. Menurutnya manusia tidak akan bertahan lebih dari 1000 tahun ke depan di bumi. Nah, pasti kalian bertanya kan, kenapa dia bisa bilang kayak gitu? Karena dia udah ngeliat bagaimana manusia terus melakukan kesalahan-kesalahan yang sama berulang-ulang, seperti berperang dan merusak lingkungan. Jika kondisi seperti ini terus berlanjut, kita mungkin tidak akan bisa melihat kehidupan bumi seperti sekarang di 3000 tahun yang akan datang, atau di tahun 3000 gitu. Sedih banget kan ya dengernya. Hadirnya robot dan teknologi canggih lainnya. Ini nih yang paling menarik buat kita semua nih. Jadi berbeda dengan prediksi sebelumnya nih. Beberapa ilmuwan dan para ahli percaya kalau misal 1 juta tahun yang akan datang, kehidupan bumi masa depan masih terus berlanjut dengan benua yang masih sama dan matahari yang terus menyinarinya. Hanya saja saat itu teknologi sudah menjadi bagian dari hidup manusia yang tidak bisa dilepaskan lagi. Berbagai teknologi canggih di luar nalar sudah bukan hal yang aneh lagi. Beberapa bidang pekerjaan mungkin sudah digantikan oleh robot. Malah ada sebuah studi yang mengisyaratkan robot dapat menguasai bumi karena manusia bisa dengan mudah dipengaruhi melalui interaksi sosial dengan robot. Kalau ini sih menyeramkan juga sih guys. Nah, ada informasi dari situs Life Science, bukan hal yang tidak mungkin lagi kalau teknologi itu akan menyatu dengan tubuh manusia. Berbekal dengan teknologi yang canggih yang ada pada saat itu, meningkatkan usia harapan hidup manusia juga bukan hal yang mustahil gitu. Ya contohnya aja sekarang kayak perusahaannya punya Kang Elon gitu, dia udah bikin Neuralink yang bisa menyambungkan chip dengan otak, kan itu luar biasa. Kalau misal chipnya dicolok ke USB gitu, bisa di copy datanya gitu dari otak, wah itu sih mind blowing banget gitu. Nah, yang menjadi perbedaan mencolok antara manusia zaman sekarang dan manusia zaman depan mungkin adalah bentuk dan penampilannya. Ya kayak di film-film science fiction, mungkin pakai baju Iron Man semuanya. Bentuk benua yang mulai berubah. Berlanjut ke kehidupan bumi di masa depan yang akan datang selanjutnya, dikutip dari situs IFL Science mencatat,
bahwa aktivitas lempeng tektonik bumi menjadi sangat agresif dan mengakibatkan pergeseran lempeng yang cukup signifikan. Hal ini akan berdampak pada perubahan bentuk benua yang ada saat ini. Perubahan dan pembentukan benua sebenarnya bukanlah hal yang baru. Pasalnya, bumi juga pernah mengalami perubahan benua sekitar 200 juta tahun yang lalu. Sementara itu, ilmuwan memprediksi kalau perubahan benua secara masif akan terjadi kembali di 100 juta tahun yang akan datang. Namun tentu saja ilmuwan tidak tahu akan seperti apa bentuknya dan seperti apa jadinya gitu di masa depan. Tapi bisa diprediksi kalau misal 100 juta tahun yang akan datang itu akan ada perubahan lempeng tektonik, jadi siap-siap aja ya. Bila memang pada tahun-tahun tersebut kondisi bumi masih layak untuk ditinggali, maka bukan tidak mungkin manusia dan spesies-spesies lainnya bisa bertahan hidup. Pembentukan superbenua baru. Bergeser ke rentang waktu 250 juta tahun yang akan datang, dikutip dari halaman GeoAwesome, menyatakan bahwa benua-benua yang ada saat ini akan saling bertabrakan, bertumbukan dan menyatu membentuk satu benua besar yang baru. Para ahli dan ilmuwan juga sepakat akan hal ini. Mereka beranggapan kalau benua-benua bumi akan saling menyatu untuk membentuk satu benua superbenua yang ukurannya jauh-jauh lebih besar dibandingkan benua apapun yang ada saat ini. Kejadian ini mirip seperti pembentukan superbenua Pangaea ratusan juta tahun yang lalu. Mungkin setelah semua benua menyatu membentuk satu benua yang besar, benua tersebut kemudian kembali terpecah seperti peristiwa superbenua Pangaea. Tidak ada yang tahu pasti akan hal ini. Tetapi ini hanyalah prediksi para ilmuwan. Ya, kita nggak tahu sih ke depannya gimana. Prediksi ini juga mungkin bisa meleset mengingat jauh rentang waktu yang diprediksikan. Yang pasti kehidupan di bumi pada saat itu tentu saja tidak sama seperti sekarang. Tapi ya kebayang sih 250 juta tahun dari sekarang. Jadi kalau misal kita punya anak, anaknya punya anak lagi, anak-anak dari anaknya itu punya anak, kemudian anak-anaknya itu punya anak dari anaknya itu, kemudian anaknya itu punya anak gitu. Gak tahu deh anaknya yang anak siapa gitu. Bumi hancur. Ya, prediksi selanjutnya adalah bumi hancur. Terus kalian nanya dong, gimana kehidupan bumi miliaran tahun yang akan datang? Ya, tidak ada. Ya, jawabannya adalah tidak ada lagi kehidupan di bumi. Karena seorang profesor bernama Len Deschian dari Institut Astronomi KU Leuven telah mengungkapkan bahwa miliaran tahun nanti, ukuran matahari akan membesar. Dengan ukuran yang membesar, mungkin ratusan juta kali lipat lebih besar, maka matahari itu akan memanasi bumi gitu. Jadi buminya ini bakal panas gitu karena ukuran matahari yang terlalu besar. Hal ini tentu saja bukan hal yang baik bagi planet-planet yang ada di tata surya termasuk bumi. Lebih lanjut lagi, semua organisme dan kehidupan yang akan di bumi akan musnah karena matahari yang semakin membesar. Bahkan radiasinya saja mampu menembus dan menghancurkan lapisan atmosfer yang ada di bumi. Kalau lapisan atmosfer di bumi udah hancur, kita dilindungi lagi oleh siapa dong? Nah, kalau misalkan hal itu bakal terjadi gitu, mataharinya akan membesar gitu, terus radiasinya rusak, atmosfer hancur gitu. Hal apa yang akan kalian lakukan? Tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Mungkin kalian mau nyumput di bawah kasur, kayak mau bikin tameng yang kuat, coba tulisin deh. Hal apa yang akan kalian lakukan jika hal itu terjadi? Nah, itu tadi adalah 5 bayangan atau 5 prediksi kehidupan bumi di masa depan menurut sains dan para ahli yang ada di bidangnya, bukan menurut gua ya. Yang pasti kita semua tentu tidak akan tahu bumi di masa depan seperti apa. Akankah menjadi lebih buruk atau bisa saja menjadi lebih baik, ya kan? Nah, maka dari itu sebaik-baiknya kita harus menjaga bumi kita ini bersama, guys. Dari mulai jangan pakai kantong plastik sembarangan ya, guys, karena mikroplastik udah ada di mana-mana. Gua ngeri sih. Nah, bagi kamu yang suka informasi-informasi seperti ini, kamu bisa temukan ratusan bahkan ribuan informasi seperti ini di channel Bicara, dan ada websitenya juga kalian bisa kunjungi. Oke? Nah, cukup untuk video ini. Cukup sekian dan terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya yang tentunya memberikan wawasan dan informasi yang menarik. Bye-bye.